Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Kurniawan. Ini 2014-04-0045. Baiklah, di sini saya akan memenuhi ujian tengah semester yang mana mata kuliahnya evaluasi pendidikan matematika, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD. Baiklah, tidak memperlama perkenalannya, langsung saja kita masuk ke materinya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu hakikat evaluasi. Dalam hakikat evaluasi ini terdapat juga beberapa macam bagiannya. Yang pertama yaitu pengukuran. Pengertian pengukuran adalah proses penetapan ukuran terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu. Pengukuran pendidikan bisa bersifat kuantitatif, yaitu memerlukan statistis dalam perhitungannya. Adapun pengertian pengukuran menurut para ahli ialah menurut genealosis dalam Regalis 3. Pengukuran adalah proses pengumpulan data melalui pengamatan empirik. Menurut Lord dan Novick, pengukuran adalah suatu prosedur untuk memberikan angka, biasanya disebut dengan skor, kepada suatu sifat atau karakter tertentu seseorang sedemikian rupa sehingga mempertahankan hubungan sejatinya antara seorang dengan orang lain sehubung dengan sifat yang diukur itu. Jadi pengukuran adalah pembagian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seorang hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Pengukuran dapat dilakukan pada apapun yang dibayangkan, namun dengan tingkatan kompleksi yang berbeda. Selanjutnya itu penelitian. Pengertian penelitian menurut para ahli, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 menyebutkan bahwa penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Penilaian hasil belajar siswa yang dilakukan oleh pendidik menggunakan berbagai teknik penilaian, yaitu berupa tes, penugasan baik secara perseorangan atau secara kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan siswa. Penilaian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil belajar yang telah dicapai oleh siswa melalui kegiatan belajar mengajar yang ditetapkan sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan langkah selanjutnya. Menurut Dopek yang dikutip Stridadi 2007, penilaian adalah tindakan atau proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Jadi, penilaian adalah sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana dalam hal apa, bagaimana ketercapaian tujuan pendidikan, apa dan bagaimana yang belum tercapai, dan apa yang menjadi penyebabnya, serta apa tindakan lanjutnya. Penilaian bersifat kuantitatif berupa predikat atau penyetaraan kuantitatif
Misalnya sangat baik, baik, cukup, kurang, kurang, dan sangat kurang. Yang kedua yaitu tujuan dan fungsi penilaian. Tujuan penilaian, setiap kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan tertentu. Entah tujuan itu sendiri bersifat umum atau terarah. Begitu juga dengan tujuan dari penilaian, yaitu penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang kelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. B. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurung waktu tertentu, yaitu harian, tengah semester, 1 semester, 1 tahun, dan masa studi satuan pendidikan. C. Melakukan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. D. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Selanjutnya yaitu fungsi penilaian. Penilaian berfungsi mengetahui pencapaian hasil belajar peserta didik. Selain itu, penilaian dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam belajar. Penilaian dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu A. Penilaian akhir pembelajaran, B. Penilaian untuk pembelajaran, C. Penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian akhir pembelajaran adalah penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Penilaian untuk pembelajaran merupakan penilaian dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Ciri-ciri penilaian pendidikan. Ciri-ciri penilaian dalam pendidikan antara lain adalah sebagai berikut. Ciri pertamanya yaitu bahwa penilaian dilakukan secara tidak langsung. Dalam contoh ini akan mengukur kepandaian melalui ukuran kemampuan menyelesaikan soal-soal. Ciri yang kedua dari penilaian pendidikan yaitu menggunakan ukuran kuantitatif. Penilaian pendidikan bersifat kuantitatif, artinya menggunakan simbol bilangan sebagai hasil pertama pengukuran. Setelah itu lalu diinterpretasikan ke bentuk kuantitatif. Contohnya, dari hasil pengukuran Muazan mempunyai IQ 125, sedangkan IQ Nisa 108. Dengan demikian, maka Muazan digolongkan sebagai anak yang pandai, sedangkan Nisa sebagai anak normal. Ciri-ciri ketiga yaitu bahwa penilaian pendidikan menggunakan unit-unit atau satuan-satuan yang tetap karena IQ 105 termasuk anak normal. Anak lain yang hasil pengukuran IQ-nya 80 menurut unit ukurannya termasuk anak dungu. Dan ciri yang keempat adalah berpikir relatif, artinya tidak sama atau tidak selalu tetap dari satu waktu ke waktu yang lain.
Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teknik penilaian. Ada tujuan teknik penilaian yang digunakan untuk tingkat suatu pendidikan dasar sampai dengan menengah, yaitu penilaian untuk kei keijaan keija penilaian untuk sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Lanjut C. Evaluasi. Pengertian evaluasi menurut para ahli adalah kata evaluasi yang dalam istilah evaluation menurut Greenwood tahun 1985 dalam Dijalid 2008 adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai. Selanjutnya, menurut evaluasi menurut Bloom 1971 yang dikutip Suke Silverius, evaluasi sebagai kita lihat adalah pengumpulan kenyataan secara sistematis untuk menetapkan apakah dalam kenyataannya terjadi perubahan dalam diri pribadi siswa. Baik, yang kedua yaitu fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi sebagai berikut. Yang pertama, selektif. Evaluasi dalam bentuk tes matematika berfungsi menyeleksi antara siapa yang pintar, kurang pintar, dan kepintarannya di atas rata-rata. Kita dapat menyeleksi kelompok siswa yang akan kita kirim, misalnya mengikuti Olimpiade Matematika. Yang kedua yaitu diagnostik, yaitu mengetahui kesulitan siswa dalam belajar terhadap materi yang tertentu, sehingga mengetahui berapa indikator yang dikuasainya dan tidak dikuasainya. Manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi bagi siswa memberikan informasi sebagai jauhnya ia telah menguasai bahan pembelajaran yang telah diajarkan oleh guru. Dengan informasi itu, siswa dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai. Terdapat dua kemungkinan bagi siswa untuk mengambil sikap dan langkah-langkah yang sesuai itu, yakni terhadap hasil evaluasi yang tidak memuaskan dan terhadap hasil evaluasi yang memuaskan. 4. Manfaat evaluasi. Manfaat evaluasi bagi siswa memberikan informasi seberapa jauh ia telah menguasai bahan pembelajaran yang telah disajikan guru. Dengan informasi itu, siswa dapat mengambil langkah-langkah yang sesuai. Terdapat dua kemungkinan bagi siswa yang mengambil sikap dan langkah-langkah yang sesuai itu, yakni terhadap hasil evaluasi yang tidak memuaskan dan hasil evaluasi yang memuaskan. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu subjek, objek, dan teknik evaluasi pembelajaran serta rubrik penskoral. Subjek evaluasi. Yang pertama, subjek evaluasi. Subjek evaluasi adalah orang yang melakukan penilaian. Subjek atau pelaku evaluasi pendidikan ialah orang yang melakukan pekerjaan evaluasi dalam bidang pendidikan. Subjek evaluasi pendidikan di sekolah akan sangat bergantung pada
ditentukan oleh suatu aturan yang menetapkan sebagai tugas untuk melakukan evaluasi tersebut. B. Objek evaluasi. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Objek atau sasaran evaluasi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan, karena evaluator mengingatkan informasi tentang suatu tersebut. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka objek evaluasi adalah anak didik. Namun, jika dikaitkan dengan pengajaran, tentu saja objek evaluasinya adalah para pendidik. Selanjutnya, ranah kognitif. Untuk dapat diterima sebagai calon peserta didik dalam rangka mengikuti program pendidikan tertentu, maka para calon peserta didik harus memiliki kemampuan yang sesuai atau memadai, sehingga dalam mengikuti proses pembelajaran pada program pendidikan tertentu itu nantinya peserta didik tidak akan mengalami banyak hambatan atau kesulitan. Selanjutnya, ranah afektif. Sikap pada dasarnya adalah merupakan bagian dari tingkah laku manusia sebagai gejala atau gambaran kepribadian yang memancar keluar. Namun karena sikap ini merupakan suatu yang paling menonjol dan sangat dibutuhkan dalam pergaulan, maka diperoleh informasi mengenai sikap seorang adalah penting sekali. Yang ketiga, ranah psikomotorik. Kepribadian adalah suatu yang terdapat pada diri sendiri, yang menempatkan bentuknya dari tingkah lakunya. Sebelum mengikuti program pendidikan tertentu, para calon peserta didik perlu terlebih dahulu dievaluasi kepribadiannya masing-masing, sebab baik buruknya kepribadian mereka secara psikologis akan dapat mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengikuti program tertentu. Selanjutnya, teknik evaluasi. Ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Teknik tes menurut Indra Kusuma adalah suatu alat atau prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data atau keterangan-keterangan yang diinginkan seseorang dengan cara yang lebih dikatakan cepat dan tepat. Dalam kaitan rumusan tersebut sebagai alat evaluasi hasil belajar. D. Rubrik penskora. Pengertiannya yaitu rubrik penskora merupakan panduan penilaian yang menggunakan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil pekerjaan siswa. Rubrik perlu memuat daftar kriteria yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa, disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing kriteria tersebut. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, taksonomi Bloom, alat evaluasi dan skala pengukuran. Yang pertama, taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom secara etimologis, kata taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu taksi dan
nomos. Teksi berarti pengaturan dan divisi, dan nomos berarti hukum. Jadi secara etimologi taksonomi dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur sesuatu. Taksonomi dapat diartikan sebagai pengelompokan suatu hal berdasarkan hierarki atau tingkatan tertentu, di mana taksonomi yang lebih tinggi bersifat lebih umum dan taksonomi yang lebih rendah bersifat spesifik. Selanjutnya yaitu alat evaluasi. Alat evaluasi adalah instrumen evaluasi pembelajaran matematika, merupakan alat ukur yang dipakai dalam pembelajaran matematika untuk menilai dan mengevaluasi sampai sejauh mana proses pembelajaran matematika mencapai sasarannya. Dalam realitas, kata evaluasi seringkali dipakai dengan kata penilaian karena adanya tes yang sering dipakai dalam matematika. Dalam pembahasan sebelum, kita telah dapat memenuhi pengertian keduanya. Pemakaian yang lebih sering kata penilaian daripada kata evaluasi dalam pembahasan selanjutnya tidak terlalu dipersoalkan. Selanjutnya, skala pengukuran. Skala pengukuran adalah skala merupakan perbandingan antara kategori di mana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda. Sedangkan pengukuran merupakan cabang ilmu statistika terapan yang bertujuan untuk membangun dasar-dasar pengembangan tes yang lebih baik sehingga dapat menghasilkan tes yang berfungsi secara optimal, valid, dan reliable. Mengidentifikasi pengukuran sebagai sekumpulan aturan untuk menetapkan suatu bilangan yang mewakili objek, sifat, dan karakteristik atribut atau tingkah laku. Dengan demikian, secara sederhana, pengukuran dapat dikatakan sebagai suatu prosedur membandingkan atau membandingkan antara atribut yang hendak diukur dengan alat ukurnya. Yang keempat yaitu pengertian persyaratan dan ciri tes yang baik. Yang pertama, tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan dalam sistem pendidikan. Secara nasional, tujuan pendidikan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Perasaan yang perlu dikembangkan pada anak didik dapat ditemui dalam penetapan perumusan mengenai tujuan pendidikan, baik pada tarif nasional maupun tarif pengelolaan institut pendidikan. Perumusan suatu tujuan pendidikan menetapkan hasil yang harus diperoleh siswa selama belajar, dijadikan atas pengetahuan dan pemahaman, keterampilan, sikap, dan nilai yang telah menjadi milik siswa. Selanjutnya, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus.
Dalam proses belajar mengajar, tujuan interaksional dapat dibagi menjadi dua, yaitu interaksional umum yang menggariskan hasil-hasil di aneka bidang studi yang harus dicapai siswa, dan tujuan interaksi khusus yang merupakan penjabaran. Dan tujuan interaksi umum yang menyangkut suatu pokok bahasan sebagai tujuan pengajaran yang konkret dan spesifik. C. Contoh-contoh tujuan interaksional dalam pembelajaran matematika. Adapun contoh interaksional umum, menurut Hemawan 2005 pada pokok pembahasan bangun datar, mata pelajaran matematika adalah siswa memahami pengetahuan dan fungsi bangun datar serta mampu menerapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Contoh tujuan interaksional umum pada pokok pembahasan tentang logika mata pelajaran matematika adalah siswa akan dapat berpikir logis atau nalar dalam menyelesaikan masalah serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan interaksi yang kedua adalah tujuan interaksi khusus. Tujuan interaksi khusus merupakan penjabaran dari tujuan interaksi umum, merupakan Braille Schumacher dalam Higginson 2008. Tujuan interaksi khusus adalah penyataan yang menjelaskan rencana perubahan dari seorang yang belajar tentang apa yang diinginkan jika ia menyelesaikan suatu pengalaman belajar. Selanjutnya D. Klarifikasi tujuan interaksional merupakan isi. Menurut isi, dalam suatu tujuan interaksional khusus dibedakan dua aspek, yaitu aspek perilaku yang dituntut dari siswa dan aspek terhadap hal yang hal apa perilaku itu yang harus dilakukan. Untuk istilah isi kerap digunakan pula istilah materi dan bahan. Istilah isi menunjukkan pada aspek tertentu dalam tujuan interaksional terhadap hal apa siswa harus melakukan suatu sesuai jenis perilaku yang ditentukan. Selanjutnya 5. Validasi dan reliabilitasi. Validasi adalah suatu alat evaluasi disebut valid apabila alat tersebut mampu mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Oleh karena itu, keadaan tergantung pada sejauh mana ketepatan alat evaluasi itu dalam melakukan fungsinya. Selanjutnya yaitu reliabilitas. Pengertian reliabilitas indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas mengacu pada keajangan hasil evaluasi, yakni konsistensi skor tes dari masa ke masa. Selanjutnya kemampuan matematis. Pemahaman konsep. Kemampuan matematis adalah kemampuan untuk menghadapi permasalahan baik dalam matematis maupun kehidupan nyata. Kemampuan matematis terdiri dari
penalaran matematis, komunikasi matematis, pemecahan masalah matematis, pemahaman konsep, pemahaman matematis, berpikir kreatif dan berpikir kritis. Selanjutnya yaitu kemampuan matematis, koneksi, berpikir kritis, berpikir kreatif, literasi, dan high order thinking. Yang pertama, kemampuan koneksi matematis. Definisi kemampuan koneksi ialah koneksi berasal dari kata connection dalam bahasa Inggris yang diartikan hubungan. Koneksi secara umum adalah suatu hubungan atau keterkaitan. Koneksi dalam kaitan dengan matematis yang disebut dengan koneksi matematis dapat diartikan sebagai keterkaitan secara internal dan eksternal. Selanjutnya, kemampuan berpikir kritis. Ada beberapa definisi berpikir kritis menurut beberapa ahli. Fisher 2011 mendefinisikan berpikir kritis sebagai kemampuan untuk menginterpretasikan, menganalisis, dan mengevaluasi ide dan argumen. Kemampuan berpikir kritis saat ini sudah dianggap sebagai kemampuan dasar yang sangat penting untuk dikuasai, seperti halnya kemampuan membaca dan menulis. Selanjutnya yaitu kemampuan literasi. Maulidi 2016 menjelaskan pengertian literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengelola dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi memerlukan serangkaian kemampuan kognitif, pengetahuan bahasa tersebut dan lisan, pengetahuan tentang genre dan kultur. Menurut Nugraha 2016, literasi berasal dari kata bahasa lain yaitu litera yang diartikan sebagai penguasa, menyertai. Selanjutnya, istilah literasi lebih diartikan sebagai kemampuan baca tersebut. Kemampuan berkembang meliputi proses membaca, menulis, berbicara, mendengar, membayangkan, dan melihat. Kemampuan berpikir high order thinking. Kemampuan matematik high order thinking adalah kemampuan merumuskan, menggunakan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks yang di dalamnya berupa bernalar secara matematis, berpikir tingkat menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik dalam menjalankan fenomena.